Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu perhitungan tulangan sengkang atau disebut dengan tulangan bagel. Eh, Seperti yang kita ketahui, tulangan sengkang dan tulangan bagel ini merupakan representasi dari gaya geser. Artinya, gaya geser yang terjadi itu akan ditahan oleh tulangan sengkang atau bagel. Retak yang terjadi ada dua kondisi, ada retak vertikal, retak yang terjadi akibat kegagalan balok dalam menahan lentur, jadi kondisi vertikal yang ini, ya, yang biasanya terjadi pada daerah lapangan, karena biasanya momen di daerah lapangan itu merupakan momen maksimal. Kemudian yang kedua retak miring, ya, retak miring ini, retak yang terjadi akibat kegagalan balok dalam menahan beban geser, ya, itu berawal dari tumpuan, dia akan berbentuk miring sampai menuju ke lapangan. Yang biasa terjadi pada daerah tumpuan, karena biasanya lintang terbesar, ya, karena biasanya lintang terbesar pada daerah tumpuan. Itu alasannya. Kemudian di sini ada gambar elemen balok, kemudian kita crop yang kecil ini, ya, kita crop pada bagian balok tersebut dan ini dia. Di sini dapat kita lihat bahwa ada kondisi di mana elemen balok terjadi adanya aksi dan ada perlawanan dari aksi itu, yaitu namanya reaksi. Di sini ada reaksi A dan ada reaksi B. Kemudian ini kita crop sedikit, diperbesar. Dari kondisi ini akibat ada aksi dan reaksi yang terjadi. Di sini ada reaksi dari aksi yang ada, yaitu dari kondisi atas menuju ke kiri dimisalkan, dan reaksi yang terjadi dari bawah menuju ke kanan, ya, bawah ke atas menuju ke kanan. Dan ini akan terus terjadi jika ada penambahan beban, sehingga aksi dan reaksi pun terus bergerak, ya, terus bergerak, ya, kondisinya ini. Uh, karena adanya pergerakan ini, maka akan timbul namanya resultan, ya, maka akan timbul namanya resultan dan adanya aksi tarik menarik, sehingga jika melebihi dari kondisi salah satu, misalnya jika aksi yang ada itu lebih kecil daripada reaksi, dalam arti kata yang sudah ada faktor tahan tulangan dan ada faktor material betonnya, maka aksi yang terjadi masih bisa kita minimalisasi. Sedangkan jika aksinya lebih besar daripada kondisi properties material yang telah digunakan dan kita analisa, dalam arti kata di sini ada beton bertulang misalnya, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakannya itu jika kondisi seperti ini, maka yaitu dari daerah tumpuan, kalau misalnya itu ada keretakan, ya, maka itu digunakan tulangan sengkang atau tulangan bagel, ya, itu kondisinya. Eh, Kemudian, meskipun elemen beton bertulang mampu untuk menahan gaya geser, tetapi apabila gaya itu besar dan juga berada pada tumpuan, maka elemen beton bertulang tidak mampu menahan gaya tersebut, sehingga menjadikan timbulnya retak miring. Maka untuk mengatasi ini, semua perlu tulangan geser atau tulangan bagel. Ya, ini catatannya seperti yang saya sampaikan tadi. Penulangan geser pada dasarnya mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama itu memikul sebagian gaya geser luar rencana, V ultimate. Ya, gaya geser ultimate. Gaya geser luar rencana itu dalam arti kata gaya geser yang terfaktor, seperti beban luar yang ada, seperti kita sampaikan, ada beban hidup, beban mati, beban air hujan, kemudian ada beban salju, beban gempa, dan lain-lainnya. Itu merupakan akibatnya nanti akan timbul gaya geser luar yang terencana sifatnya, tergantung kondisi daerah, ya, tergantung kondisi tempat. Kemudian membatasi bertambahnya retak diagonal. Retak diagonal ini dalam arti kata
yaitu retak akibat apa namanya tadi, seperti yang kita bilang tadi, retak miring yang sering terjadi dari tumpuan menuju ke lapangan. Kemudian memegang dan mengikat tulangan memanjang, ya, ini tulangan memanjang pada posisinya sehingga tulangan memanjang ini mempunyai kapasitas yang baik untuk memikul lentur. Jadi dia memperkuat kondisi tulangan memanjang, ya, tulangan yang kondisi pada daerah longitudinal. Kemudian memberikan semacam ikatan pada daerah beton yang tertekan. Ya, seperti yang kita ketahui, kondisinya itu beton kuat pada daerah tekan. Apabila sengkang ini berupa sengkang tertutup, ya. Apabila ini sengkangnya sengkang tertutup. Retak miring pada balok, ya. Jadi retak miring tadi, seperti yang kita ketahui ini tadi, retak miringnya sampai menuju ke daerah lapangan itu dapat ditahan oleh 4 unsur. Yang pertama, bentuk agregat. Agregat kasar mempersulit terjadinya retak. Agregat kasar dalam arti kata yaitu bukan agregat yang berbentuk bundar, ya, tetapi seperti batu pecah, ya, seperti batu pecah. Kalau yang berbentuk bundar, mudah terjadinya slip, ya, lebih mudah terjadinya slip. Kemudian aksi tulangan doel dan tulangan, biasanya kalau doel ini pada daerah sambungan, ya, pada jalan, ya, itu sering kita jumpai doel. Aksi tulangan doel dan tulangan longitudinal, gambar C dan D. Kemudian strut dan tie band, artinya dia merupakan penyangga atau penopang ataupun pengikat dari tulangan. Nanti bisa dilihat apa itu strut dan tie. Yang keempat, gaya tarik tulangan geser itu sendiri, ya, gaya tarik tulangan geser itu sendiri. Jadi di tulangan geser itu dia mempunyai gaya tarik. Letak geser itu bisa kita tahan dengan tulangan miring dan bisa kita gunakan tulangan tegak lurus. Kalau tulangan tegak lurus itu yang kita sebut dengan bagel atau sengkang. Ini jenis retak pada beton tadi. Kalau yang terjadi di tengah yang arahnya vertikal itu biasanya lentur dan geser lentur yang terjadi. Sedangkan yang geser murni itu biasanya daerah tumpuan. Ini dia. Dan kembali lagi, lentur dan geser lentur setelah lepas dari tumpuan. Ini biasanya di daerah tekannya, ya, vertikal. Yang ini pada daerah tariknya. Ya, itu kondisinya. Pada perencanaan penampang yang menahan gaya geser harus didasarkan pada kuat geser nominal. Ya, harus ada kuat geser nominal yang ditahan oleh dua macam. Jadi kuat geser nominal akan keluar nilainya yang mana ada proses apa namanya, reaksi ataupun yang menjadi pertahanan agar kondisi material tersebut menjadi lebih baik. Dalam arti kata di sini beton bertulang, maka ada dua, yaitu faktor beton dan faktor tulangan. Kuat geser nominal yang disumbangkan oleh beton di situ disebut dengan VC, ya, geser nominal VC, dan kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser itu disebut dengan VS. Dengan demikian, pengaruh kekasaran agregat gaya tarik dan gaya potong tulangan. Tadi kita berbicara tentang apa yang bisa membantu salah satunya pengaruh terhadap tulangan gaya geser yang terjadi, yaitu faktor agregat dan tulangan. Jadi dengan demikian pengaruh kekasaran agregat gaya tarik dan gaya potong tulangan longitudinal tidak diperhitungkan, ya. Tidak diperhitungkan sehingga menambah nilai aman pada perencanaan. Jika kita menambah adanya tulangan geser, dalam arti kata kita memang memperhitungkan tulangan geser itu melalui perencanaan, maka ibaratnya apa namanya, faktor positif adanya agregat yang kasar yang saya sebut tadi seperti batu pecah dan ada tambahan tulangan longitudinal yang bisa menahan gaya geser, itu bisa kita abaikan karena seutuhnya dipegang oleh tulangan geser gitu, jika kita rencanakan sebaik-baiknya. Kemudian pemasangan tulangan geser pada balok dapat dipasang dengan arah miring, yang disebut tulangan miring, ya. Tulangan miring, ini nomor 1, ini tulangan miring, atau serong. Dan dengan arah tegak disebut dengan begel atau sengkang, ya. Ini begel atau sengkang. Tulangan miring tidak boleh digunakan untuk menahan gaya geser bolak-balik, karena contohnya seperti bangunan tahan gempa, ya. Karena faktor dari apa namanya, faktor dari kemiringannya dalam mempertahankan gaya yang datang secara bolak-balik. Baik, jenis begel terhitung melalui kakinya, ya, terhitung melalui kaki-kakinya.
Di sini ada begel dua kaki. Begel dua kaki itu terhitung 1, 2. Ada begel tiga kaki, 1, 2, 3. Dan ada begel empat kaki, 1, 2, 3, 4. Bisa seperti ini, 1, yang ini terhitung 2, ya. Yang ini terhitung 3, yang ini terhitung 4. Ya, itu kondisinya. Oke, baik. Kemudian rumusan gaya geser rencana, gaya geser nominal, dan gaya geser yang ditahan oleh beton dan tulangan begel. Ini gaya geser rencana sama dengan Pi kalikan Vn. Dalam unsurnya Pi ini biasanya digunakan sebesar 0,75, merupakan faktor reduksi sesuai dengan aturan main 2019 SNI untuk beton. Kemudian PR merupakan rencana tadi, Vn itu geser nominal, Vc merupakan yang ditahan oleh beton, dan Vs itu gaya geser yang ditahan oleh begel. Ya. Untuk nominalnya sama dengan kekuatan geser beton ditambah kekuatan geser dari tulangan begel. Nilai VU boleh diambil pada jarak D, ya. VU itu yang ultimate, yang batas, ya, pada jarak D, menjadikan namanya VUD dari muka kolom, ya, dari muka kolom, ya, dari muka kolom ini menuju kemari itu jarak D. D itu apa? D itu yang diambil dari ketinggian serat tekan balok paling atas menuju tulangan tarik yang paling bawah, ya. Tulangan tarik ataupun titik berat tulangan tarik pada balok itu tersendiri. Itu nilai D. Coba lihat lagi nanti bentuk D di mana, kan kemarin ada cerita D sama dengan H ketinggian balok dikurangkan DS. DS itu bagian serat tarik bagian bawah, ya, sampai menuju kepada titik berat dari ataupun central point dari tulangan tarik balok tersebut, itu nilai D, ya. Maka untuk VUD, ini VUD berarti ini merupakan gaya geser sampai jarak D, namanya VUD, V ultimate, ini V ultimate-nya, ini VUD-nya. Kemudian ada VUT, ya, pada kondisi daerah tarik, ya, pada kondisi daerah tarik. VUD sama dengan VUT tambah X per Y. X itu merupakan jarak VUT ke VUD, sedangkan Y itu merupakan jarak VUT ke VU saja. Ya, itu kondisinya. Gaya geser beton yang ditahan oleh beton VC ataupun ya VC tadi, gaya geser pada bidang beton, V konkret dapat dihitung dengan rumus VC sama dengan 1/6 dikali akar F aksen C dikalikan B kali D. Faktor lebar dari dimensi balok dikalikan nilai serat jarak serat tekan menuju kepada central point atau titik tengah dari tulangan tarik pada bagian bawah. Gaya geser yang ditahan oleh begel dapat dihitung dengan rumus Vs sama dengan Vu, ya. Ini merupakan gaya geser tulangan. Vu dikurangkan, Vu itu V ultimate, faktor dari gaya geser yang telah terencana akibat beban luar, dikurangkan Pi 0,75 dikalikan Vc per Pi. Yang harus diketahui dari nilai Vs adalah Vs harus lebih kecil dari sama dengan 2/3 kalikan akar F aksen C kalikan B kalikan D. Jika Vs ternyata besar dari kondisi 2/3 ini, kalikan akar F aksen C kalikan B kalikan D, maka ukuran balok diperbesar. Jadi ada beberapa faktor untuk merubah ukuran balok, ya. Salah satunya akibat nilai geser dari tulangan itu lebih besar daripada pengaruh beton, ya, komposisi dari beton itu sendiri. Luas tulangan geser per meter panjang balok yang diperlukan di sini dapat kita lihat dihitung dengan memilih dari 3 nilai rumusan yang ada. Ya, dihitung kalau luas tulangan diambil nanti yang paling besar. Ada VU, ya, luas tulangan geser, ultimate-nya sama dengan VS, ya, kalikan S. S itu merupakan panjang balok per 1 meter atau 1000 mili per FY dikalikan D. Tulangan leleh, dan ini jarak antara serat tekan bagian atas balok ke tulangan tarik, ya, titik tengah tulangan tarik. Begitu juga untuk yang berikutnya, B kalikan S, B itu lebar dimensi balok dikalikan panjang balok per 3 dikalikan tulangan leleh. Kemudian bisa juga AVU-nya, luas dari tulangan begel, sama dengan 75 dikalikan akar F aksen C dikalikan B kalikan S per 1200 kalikan FY. Dari ketiga ini diambil yang paling besar nantinya.
Kemudian spasi bagel dapat dihitung dengan rumus, ya, spasi bagel S sama dengan N kalikan 1/4 Pi kalikan DP. DP ini tulangan yang kita gunakan untuk bagel, apakah diameter 6, apakah diameter 8, atau diameter 10, dan lain-lain, dikalikan S, ya, dikalikan S, S itu merupakan panjang balok 1 meter. Jadi kalau N itu merupakan jumlah kaki bagel tadi. Apakah kita menggunakan jumlah kaki bagel yang 2, 3, atau 4? Nih, ya, bagel 2, bagel 3, atau bagel 4. N. Sedangkan DP diameter bagel dari tulangan polos. Ini dia. Kemudian yang ke B ada PS kecil dari sepertiga F aksen C kalikan B kalikan D. Maka kalau kita gunakan yang VS yang ini tadi, kita lihat S kecil sama dengan D/2 atau dan S kecil sama dengan 600. Nanti bisa kita gunakan yang paling kecil dari kondisi ini. D ini merupakan D jarak tadi. Ya, S kecil dari 600 itu dari ketentuan yang ada. Jika kita pilih salah satu yang mana yang lebih kecil, ya. Jadi faktor spasi bagel itu semakin jaraknya semakin dekat atau spasi semakin dekat semakin lebih baik. Tetapi terkait dengan faktor ekonomis, ya, semakin banyak bagel yang akan kita gunakan. Kemudian jika VS-nya besar dari 1/3 F aksen C, akar F aksen C kalikan B kalikan D, maka S kecil sama dengan D/4 dan S kecil sama dengan 300, dipilih salah satunya. Nah, ini diagram alir hitungan bagel baloknya. Data dimensi baloknya BHD, DS, DAS aksen jika ini tulangan rangkap, ya, ini tulangan rangkap. Mutu bahannya F aksen C, FY, dan gaya gesernya ada V ultimate dan V nominal, ya, V ultimate dan V nominal. Fenomenal berarti sudah ada pengalian nilai reduksi gitu. Boleh dipakai nilai VUD. VUD tadi dengan rumusan yang ada. Kemudian gaya geser berfaktornya yang ditahan beton PVC sama dengan Pi-nya kita ketahui 0,75. Ditentukan daerah penulangan. Mau menentukan daerah penulangan, apakah daerah penulangan yang ini, dan yang ini. Ya. Kalau dalam kondisinya itu nantinya kita harus masuk ke wilayah batasan yang ada di 3 ini gitu. Seperti kita cerita kemarin ada rho min kecil dari rho, kecil dari rho max gitu. Ya. Jika daerah VU-nya kecil dari pi kalikan VC/2, ini dia. Tidak perlu bagel atau dipakai bagel dengan diameter kecil. Jadi kita ambilnya diameter kecil, pi-nya 6. Ya. Berarti kita menggunakan tulangan polos diameter 6 dengan spasi S kecil sama dengan D/2 dan S kecil sama dengan 600, dipilih salah satu. Jika kondisinya itu di daerah yang ini gitu, ya, daerah Pi kalikan VC/2 dikalikan VU dikalikan Pi dikalikan VC, maka dipakai luas bagel perlu minimal per meter panjang kita hitung. Ya. Kita hitung, ambil yang paling besar dulu. Ya, dari kondisi luas tulangan bagel. Setelah itu masuk ke perhitungan spasi. Spasi kalau sudah dapat maka ambil yang paling kecil jaraknya. Nah, baru kita kontrol. Ya, apakah dari kondisi spasi yang ada ini melebihi dari faktor yang 2 ini atau masih di bawah kondisi yang ini. Jika dia melebihi dari kondisi yang faktor kontrolnya ini, maka kita pilih salah satu. Faktor kontrol yang mana yang kita gunakan, ya, untuk mencari jaraknya tadi. Kemudian jika dia di luar daerah yang ini, daerah VU besar dari Pi kalikan VC, tetap kita hitungan melalui AV, ya. Kemudian kalau udah oke hitungannya melalui luasan, kita turun ke mari, kita kontrol lagi untuk VS besar dari 1/3 kalikan F aksen C kalikan B kali D. Jika besar, maka ukuran baloknya yang terlalu kecil harus kita perbesar. Jika masih dalam hitungan yang sepertiga, maka kita lanjut kepada mencari spasi dan dikontrol melalui S kecil sama dengan D/4 dan S kecil sama dengan 300. Jadi ini tidak sama kontrolnya. Dilihat dari kondisi dari di mana letak posisinya. Apakah posisi yang di daerah yang ini atau di daerah yang ini. Ya, itu yang paling penting kontrolnya. Jadi kalau misalnya ini dapat kita spasinya 300, yang ini dari S kecil sama dengan D/4 itu dapat 200, yang ini 300, berarti ini dengan ini sama, maka ambil yang paling kecil yaitu 200. Di bawah 200 boleh, tetapi ada jarak juga yang mana tidak boleh terlampau dekat, karena nanti tulang batu yang ada itu akan susah masuk kepada bagian bawah pada bagian bawah balok gitu. Ya, makanya harus ada jarak antar sengkangnya juga, JAS. Nanti kita lihat kondisi itu. Baik,
Itu dia mengenai masalah tulangan bagel pada balok. Jika ada pertanyaan nantinya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.